Oke, kembali lagi bersama gue Adi. Kalian masih memperdebatkan akan perintis dan pewaris yang disampaikan oleh seorang anak yang notabene memiliki privilege, orang yang tidak bisa dikatakan seorang perintis dari nol, melainkan beliau adalah pewaris. Tapi ingat, gini ya, perintis itu bukan semua halnya itu berada dari ketiadaan. Semua hal. Tapi perintis itu bisa menjadi ketiadaan di beberapa hal saja. Semisal, saat ini lu punya materi, tapi lu nggak punya network. Artinya lu perintis sebagai pembangun network. Seperti itu. Bukan semata-mata perintis semuanya dari nol, tidak. Dan juga, ini pendapat gue pribadi ya. Buat apa sih? Banyak berita headline-headline, khususnya di media sosial, hanya untuk konten orang-orang yang mengatakan, wah, Riu lah kita sebut namanya ya, dihujat seluruh Indonesia, dia anaknya CEO Mako Group dan lain-lain, karena pernyataan perintis dan pewaris. Gini, lu pada, kita semua nih, kita, gue gak pakai lu ya, kita, orang yang sudah lebih dewasa secara usia dan pengalaman daripada dia. Apakah pantas kita mengkritik atau menghujat banyaknya netizen Indonesia akan statementnya? Di mana kebijaksanaan kita sebagai orang yang lebih tua secara usia dibandingkan beliau? Itu pertanyaan gue. Apakah pantas kita merendahkan dia personal, secara personal? Lu enak, lu punya privilege, lu usaha dimodali orang tua lu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gue rasa nggak pantas. Gini ya, kenapa tidak kita mengambil hal-hal yang positif saja? Apakah sulit pemikiran kita menerima hal-hal positif? Walaupun itu keluar dari mulut seorang anak kecil. Apakah sulit menilai yang mana yang benar dan mana yang salah, yang mana yang tepat dan mana yang tidak? Dan itu pun sifatnya secara subjektif, yang cocok untuk diri kita. Ketika tidak cocok untuk diri kita dengan statementnya, ya sudah, kita tinggalkan. Bukan kita hina dia secara personal. Si anak si A, karena dia anak si A, si B. No. Itu tidak penting menurut gue. Kita hanya menghabiskan waktu untuk menghina dia sebagai anak kecil karena statementnya. Itu sia-sia. Itu telah membuang waktu kita untuk mungkin menghasilkan make money dan lain-lain. Membuang-buang waktu kita untuk visi kita ke depan, pekerjaan kita dan lain. Mengganggu pikiran kita karena negative thinking kepada seorang anak kecil. Itu sangat membuang waktu. Maka dari itu menurut gue, kita harus lebih bijaksana dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Ketika lu gak suka sama seseorang, sudah, lu tinggalkan. Bukan lu hujat. Tapi ingat, yang lu tinggalkan bukan orangnya, tapi statementnya atau pemikirannya saat itu. Karena kita tidak tahu ke depannya, mungkin dia mengeluarkan statement atau pemikiran yang lebih baik untuk diri kita dan berpengaruh kepada diri kita. Gue belajar dari pengalaman dan sharing dengan teman-teman gue, bagaimana caranya melihat POV positif dari setiap permasalahan. Jangan pernah menghujat menurut gue. Karena menghujat itu apa ya? Itu merusak vibrasi positif dalam diri kita, sehingga lingkungan kita juga menjadi kurang baik. Menurut gue seperti itu.
Seperti ulama juga mengatakan, ketika kita datang ke sebuah pengajian, ketika lu nggak suka, atau menurut lu ada yang salah atau apa, lu belum pantas untuk mengkritik langsung. Karena apa? Ilmu lu belum nyampe ke sana. Ya udah, lu tinggalkan, lu cari ke tempat yang bisa menaikkan keimanan lu. Seperti itu. Jangan dihujat. Lu bertabayun lebih baik, tanyakan lebih baik, oh seperti apa maksudnya. Oh mungkin ada kekeliruan. Tapi bukan menghujat di media sosial. Gini, gue berharap ya, kita netizen Indonesia itu bisa membangun sebuah ekosistem yang lebih baik dalam berdiskusi. Bukan menghujat secara personal. Sudah cukup itu kita dipertontonkan di media mainstream ya, bisa dibilang, di perdebatan-perdebatan mereka di acara-acara media mainstream. Orang yang menghujat secara personal menurut gua itu karena mereka tidak punya pemikiran. Mereka tidak bisa membaca sebuah statement. Akhirnya mereka menghujat seseorang itu secara personal. Sedangkan kalau kita ingin membangun literasi di negara ini, kita harus berbicara tentang konteks ide dan gagasannya. Bukan orangnya. Kecuali seseorang itu telah melakukan tindakan hukum atau pidana yang merusak banyak orang. Contoh, kita patut menyuarakan untuk penolakan para predator-predator seks di negara ini. Jangan takut untuk menyuarakan hal itu. Karena kalau itu, kita harus menyerang dia. Salah satu dari tindakannya ya, perlakuannya, dan kita harus menyuarakan orangnya langsung. Agar ditindaklanjuti oleh penegakan hukum negara ini. Seperti itu. Jadi, menurut gue ya, mau itu disampaikan oleh Ryu, tentang asiknya menjadi seorang perintis, ada rasa kesenangan dalam berjuang. Ingat, statementnya itu tentang bicara rasa. Rasa itu sifatnya adalah personal. Lu nggak suka, ya sudah. Tapi bagi dia, rasa yang menegangkan untuk ada tantangan nih dalam diri, ada rasa menantang, kompetisi, untuk mencapai sesuatu hal, itulah makna perintis bagi dia. Dan itu baginya seru, artinya apa? Ada rasa, kenikmatan dalam dirinya. Nah, ketika kenikmatan itu tidak dapat di diri kita, gue kata kita ya, nggak mau kayak kata kalian atau apa. Karena gue merasa introspeksi juga kepada diri gue pribadi ya. Jadi gini, ya sudah, karena kenikmatan kita berbeda. Bagi kita berjuang itu sakit. Tapi ada sebagian orang menganggap perjuangan itu adalah sebuah kenikmatan. Karena berhubungan dengan rasa, gitu. Lu nih, ngejar seseorang nih, wanita yang lu suka ya. Pasti ada rasa degap-degup dalam diri lu yang memicu lu terus untuk mendapatkan dia. Benar atau tidak? Oke. Artinya kan ada rasa kenikmatan itu. Nikmatnya di mana? Di perjuangannya. Ketika lu mendapatkan sebuah pencapaian dan lu akan menceritakan itu kepadanya, wah enak banget waktu itu. Gue berjuang seperti ini, storytelling tentang ya ada pengalaman dan lain-lain. Ada kisah dalam mendapatkan beliau seperti itu. Dan itu menyenangkan. Pantaskah kita mengejat seorang anak yang berstatement seperti itu? Yang konteksnya itu adalah rasa. Nikmat itu rasa. Seru itu rasa. Coba kita rubah POV kita. Melihat sebuah permasalahan, sebuah ide dan gagasan. Jangan terlalu mengungkung pemikiran kita, oh enak dia punya privilege. Selama kita sering berpikir seperti itu akan merusak mindset kita pribadi.
Karena apa? Kita menjadi tidak percaya diri akan diri kita. Melihat sebuah permasalahan, kita kalah dalam kompetisi, kita kalah dalam misalkan tender proyek dan lain-lain, merasa, wah enak dia punya orang dalam, wah enak dia punya ini, wah enak. Padahal, ada kesalahan dalam diri kita. Contoh, dalam pekerjaan, mungkin kita tidak membangun network, atau kita tidak ingin belajar, lebih tepatnya. Bagaimana kesalahan yang kita perbuat. Itu sih menurut gue ya. Jadi stoplah untuk menghujat seseorang secara pribadi. Tapi suarakan kalau ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu memang pidana dan merusak negara ini. Secara individu kita harus suarakan. Agar itu menjadi viral dan menjadi pertimbangan oleh negara untuk ditindaklanjuti secara hukum. Oke, sekian. Terima kasih video saya.